Tati itu punya sesuatu yang tersembunyi. Apa itu yang tersembunyi? Sesuatu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beliau itu suaranya tuh lengkingannya tuh tinggi banget. Kemudian olah vokal yang dipunyai oleh beliau tuh banyak menggunakan kerongkongan. Jadi kalau langsung cepet, kayaknya awalnya tadi cepet banget ya, gitu. Jadi makanya kemarin sesi yang pertama kami berikan yaitu sesi retorika, tempat-tempat keluarnya suara. Ayo diulangi lagi yuk, suara asalnya dari 3 tempat, apa saja? Jangan langsung di sini. Mana? Perut, kerongkongan, hidung. Yang perut suaranya besar apa kecil? Kalau yang di kerongkongan sedang. Kalau yang hidung kecil. Coba jawab, nanti ini besar apa kecil apa sedang? Aku adalah cerah. Raja tuh gimana sih? Kok datanya paling terlambat? Nah, ibu sudah bilang sedang, ya jangan tertukar. Tepuk tangan dulu dong. Nah, teman-teman, itu tadi salah satu yang kita dulu itu kalau kita guru TK itu namanya bercerita dengan buku. Bahasa kerennya sekarang read aloud. Entah nanti menterinya ganti, istilahnya ganti lagi ya. Tapi intinya sama, membacakan cerita sesuai dengan tulisannya. Nanti ada lagi satu lagi Bun, yaitu cerita gambar seri. Itu tulisannya nggak ada, cuman gambarnya tok. Tapi di belakang nanti ada resumenya. Nanti mudah-mudahan saya bisa selesai siang ini. Saya punya satu buku itu yang ciptakan teman saya. Namanya Almarhum Kak Hadian. Nanti mau saya izin dulu sama pemiliknya, nanti bisa saya sharing, teman-teman bisa nanti untuk dipraktekkan. Khusus hanya di ICB. Tapi saya minta semuanya berjanji jangan disebarkan sebelum kita izinkan. Setuju? Ya, nanti panjenengan kalau punya LCD di sekolah tinggal disetel terus dibuka. Next ceritanya bebas. Tapi kalau Kak Tati tadi ceritanya harus sesuai dengan urutan ceritanya. Betul ya Kak Tati ya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Tati ya. Juara 1. Nanti kalau yang mau ngundang beliau, saya harap hati-hati. Waktunya susah sekali beliau itu ya. Karena beliau tidak main-main mengajar dan sekolah di yang tempat yang sangat profesional, yaitu Al-Ibroh. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau mau izin jangan sembarangan, harus lewati dulu kepala sekolahnya. Artinya butuh waktu. Tapi kalau ada TPA-nya yang mengundang harus ya. Teman-teman kami di PPMI PD Gresik ini kalau teman-teman butuh motivasi, inspirasi, bukan motivasi ya, inspirasi untuk bercerita, bisa nanti menghubungi mereka, mereka akan mencoba. Baik, sesi yang kedua yang tidak kalah heboh. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Cerita dengan alat peraga media boneka. Kalau teman-teman lihat di TV atau di media sosial namanya ventriloquist. Nah, ini kok bisa seperti itu? Kenapa? Caranya bagaimana? Hari ini ada orangnya. Beliau sudah pernah ikut lomba 18 kali. Menangnya 8 kali, 10-nya loss. Dan beliau nggak main-main, datangnya jauh dari Surabaya, mau menyampaikan kepada kita. Tapi saya ingatkan jangan terlalu terlena, dan Kak Dewi juga saya sampaikan, Kak, kita prakteknya yang banyak aja, teorinya nanti sambil jalan. Setuju? Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Kak Yeye dan teman-teman, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk sang maestro kita, Kak Dewi Kajo, suaranya. Udah pada bisa, alhamdulillah. Terima kasih Kak Jun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah
wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Slide saya sudah muncul. Salam kenal semuanya. Ada yang sudah kenal sama saya? Ah, sudah. Ada yang sudah pernah bersua dengan saya? Belum, kasihan deh gue. Ada yang sudah follow akun YouTube, TikTok dan Instagram saya? Follow sekarang. Loh kan? Follow sekarang kok. Mana handphonenya? Di follow. Kalau enggak kita mulai acaranya. Mosok, mana saya lihat. Silakan di follow ya Bu. Barangkali nanti kalau kita sudah berteman, kita saling ajak-ajakan masuk surga. Nanti kalau dengan masuk surga saya diajak. Gitu. Kak Dewi Kajo. Nah, katanya sudah follow. Mau aku pokoknya delok mana. Baik, tak kenal maka saya terima kasih. Tak kenal maka ta'aruf. Ini sensitif banget nih ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang bercerita dengan boneka. Dengan alat peraga, saya pegangnya boneka atau biasa disebut dengan ventriloquist. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ke ventriloquist, kita akan kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kak Dewi Kajo. Mana nih? Kanan, kiri, gak mau? Sudah. Oh ini. Nih. Nah, saya lahirnya di Pauh negeri mana nih? Luar negeri paling ya. Di Sumatera. Saya lahirnya di Pauh tanggal 1 Januari 1987. Saya asli orang Minang, orang Padang. Saya orang Padang, dilahirkan di Jambi, kuliah di Jakarta, menikah di Surabaya. Nanti kalau sudah jadi nenek, di mana ya? Di hatimu. Di hatimu. Jangan ya, Kak. Mau di Arab Saudi, Kak. Saya pekerjaan utamanya adalah ibu rumah tangga. Jadi sehari-hari kerjaannya masak, nyuci, ngepel, ngomong anak-anak. Terus ini kerjaan, ini kalau nyalain lampu gimana Kak Jun? Lampu buat nunjuk. Oh ya maklum, kacrok. Ini kerjaan sampingan, salah. Ini adalah tempat saya berdakwah nih, Juru Kisah PPMI. Sudah tahu PPMI? Belum. Kalau belum kita silakan menghafal dulu di belakang. Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Saya juga seorang ventriloquist, saya seorang trainer. Saya juga tergabung sebagai guru kreator konten Jawa Timur. Selain itu, saya juga penulis status. Status, nggak ada yang nulis buku lah. Nanti lihat di status saya yang mau baca buku-buku saya ya. Buku yang tidak laku dijual. Itu tadi aktivitas saya. Saya juga konten kreator ya Bu. Tukang edit, bikin skrip, buat video dan lain-lain. Hari ini kita mau ngobrol tentang ventriloquist. Sebelum ke ventriloquist saya mau bilang tentang media. Ini tadi saya bawa jauh-jauh, rugi kalau nggak saya lihatkan. Dibantu Kak Tati. Dihadapkan ya Allah Kak Jun matur suwun Mbah Guru salah. Tuh, kan rusak. Bukan rusak, belum selesai. Ini juga sebuah media. Jadi kalau bercerita menggunakan media tidak hanya ventriloquist, tidak hanya boneka, boleh medianya apa saja. Ini dari barang bekas, ini kardus, ini spon. Spon ini banyak sekali di tempat saya di Wedoro. Itu dulu buat bikin apa Bu? Ada yang tahu? Sendal, betul. Sisa-sisa sendal dibuat spon itu kalau dulu. Sekarang saya beli mah bahannya ini ya. Tapi kalau lomba nanti dibilang aja sisa ya. Ini sisa, ini juga botol aqua. Ini bisa dicopot. Nanti kalau buat cerita tinggal dibuat aja ceritanya. Ini harusnya ada media binatang yang bisa digerakkan. Cuman memang belum terbawa karena belum selesai dibuat. Tuh. Jadi ini bisa buat media bercerita dan alat permainan edukatif. Saya produksi ini Bu. Saya lupa. Saya CEO hiasan dinding, loh kan? Ini CEO hiasan dinding. Jadi saya menjual hiasan dinding. Ini nggak dijual, ini nanti gratis bagi yang beruntung ya. Nanti panitia yang menentukan. Nanti yang mau pesan hiasan dinding sama CEO-nya langsung dapat diskon. Oke, ventriloquist itu apa sih?
Ventriloquist itu, wah ini berantakan ya tulisannya, nggak apa-apa. Ini ciri-ciri orang ngantuk, dibuat tadi pagi nih. Ventriloquist itu seni berbicara yang seolah-olah berbicaranya itu bukan orangnya yang berbicara, tapi fan figure, bahasanya fan figure atau teman kita. Bisa berupa, bisa seandainya ini dijadiin teman dia yang bicara, apalagi mic, seandainya mic ngomong sama kita gitu, gini. Kak Dewi Kajo, jangan pakai aku. Hah, suara siapa? Aku. Siapa? Aku, Mik. Nah gitu ya. Itu namanya sulap suara. Atau biasa disebut dengan nama kerennya ventriloquist. Kenapa disebut sulap suara? Karena dia tuh menggunakan suara perut gitu. Katanya sih gitu, nggak tahu juga sih saya suaranya dari mana. Perasaan dari mulut gitu ya. Manfaatnya buat apa? Melatih artikulasi, meningkatkan ekspresi dan komunikasi, serta mendorong kreativitas kita dalam bercerita. Jadi bercerita, kalau jenengan sudah kayak Kak Jun, sudah kayak Pak Debimo, ya nggak penting itu ventriloquist, nggak penting itu media, karena suaranya udah ratusan ya. Kalau kayak saya yang cerita tanpa bantuan media, bisa-bisa ambiar anak-anaknya. Maka media itu bukan menjadi sesuatu yang wajib saat kita bercerita, tapi dia adalah alat yang membantu kita untuk menyukseskan dalam menyampaikan pesan ketika kita bercerita. Ini catatan nih, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak bercerita bawa media, tapi medianya merepotkan, jangan dibawa ya. Ingat, media itu adalah alat yang kita gunakan buat fokus anak-anak biar pesan yang kita sampaikan kepada mereka tertangkap. Kalau media yang kita bawa merepotkan, megang ini bingung, taruhnya tidak tahu, aduh ini copot, ini segala macam, tinggalkan. Berarti media itu merepotkan. Hari ini kita pakai media boneka bersama saya ya. Ini adalah teknik dasarnya ketika kita ingin bercerita dengan media boneka atau ventriloquist, tidak usah dipoto, burek nanti di share ya. Yang pertama, berbicara tidak menggerakkan bibir. Kok bisa? Bisa. Caranya berlatih. Tidak ada yang keahlian itu datang tiba-tiba. Saya juga latihan dulu otodidak tuh setahun lebih. Terus akhirnya saya nemukan grup buat latihan, saya ikut. Nah dulu tuh saya cari di YouTube orang-orang Inggris, nggak gerak banget ini bibirnya, kok bisa gitu ya. Nah, selanjutnya mengganti huruf bilabial. Itu huruf bilabialnya sudah saya tulis tuh. Bilabial, ada yang tahu bilabial? Dapat hiasan dinding kalau ada yang tahu. Iya pintar, sini Bu maju. Tuh kan langsung dapat loh, panitia aku oleh toh bagi-bagi door prize. Apa tadi Bu bilabial? Dua bibir. Dua bibirnya ngapain? Bergerak-gerak, enggak bergerak ya? Hah? Anak Kak Caki nanti. Ayo, yang yakin Bu, yang yakin. Bila itu dua. Istiqoroh dulu gimana? Gimana? Bila dua. Bila itu bibir. Bibir. Jadi bibirnya kenapa ya? Nggak tahu. Betul. Jadi bilabial itu dua bibirnya itu gerak sehingga dia tuh tidak bisa. Coba jenengan ngomongin huruf ini pasti P, B, M, F, V itu pasti gerak. Jadi mau di ventriloquistin nggak bisa. Tepuk tangan Bu, dapat hadiah. Mau yang mana Bu? Hijaiyah apa huruf? Hijaiyah. Nanti minta sama panitia kalau diizinkan ya. Iya dapat. Tenang, kalau nggak diizinkan saya kirim ya, tapi bayar. Itu teknik marketing namanya Bu. Itu adalah huruf-huruf bilabial, nanti kita akan coba memakainya, prakteknya. Sekarang saya akan memberi tahu pengetahuannya dulu. Selanjutnya, menyembunyikan suara di tenggorokan. Ini saya ketik, bukan di tenggorokan. Menyembunyikan suara, suaranya itu dari perut. Semua suara itu memang keluarnya dari tenggorokan, tapi bahasanya dari suara perut. Jadi keluarnya dari sini, tapi dia keluar, tapi seolah-olah kita tidak bicara. Selamat pagi. Itu ya. Terus latihan olah vokal dengan cermin. Bu, berarti di cermin dilihat, bibirku ngerak enggak? Halo.
gitu ya, dilihat, oh masih gerak, masih gerak, masih gerak. Saya dulu juga, jadi memang kita harus koreksi sehingga nanti kita bisa closingnya itu bisa bagus karena kita latihan tapi dikoreksi. Jadi ada tolak ukur lah. Selanjutnya mengatur tempo dan ekspresi suara boneka. Maksudnya gimana? Tektokan, bukan TikTok ya. Tektokan ngomong berdua tuh kita bisa mengatur. Selamat pagi, pagi gitu. Selamat siang, siang. Jadi gantian ngomong, jangan terlalu lama, delay. Kalau terlalu cepat nanti nggak bisa Bu. Kan ngomongnya dengan suara yang sama ya. Jadi konten saya tuh viral-viral. Itu cuman gara-gara bawa boneka-boneka kayak gitu. Karena yang komen itu anak-anak kecil ya. Itu suaranya dari mana? Itu bohong, itu pakai mic, itu pakai ini gitu ya. Itu direkam padahal itu asli suara saya. Selanjutnya membangun karakter boneka. Bu, siapa di sini yang niat kalau bercerita? Oh iya, saya jelaskan dulu, lupa. Karena di sini tuh kita memang fokus bahas media, tapi pengetahuannya harus tahu ya, bahwa boneka itu ada dua teknis, namanya puppet test dan ventriloquist. Ventriloquist itu saya, puppet test itu sebagian besar orang. Puppet test apa? Mereka yang membawa boneka dengan mulutnya bergerak. Itu kan juga media, tapi kok mulutnya gerak, nggak pinter? Bukan, itu pilihan hidup ya. Pilihan, mereka puppet test, saya ventriloquist. Kok nggak kayak Kak Dewi jelek? Nggak senior ya, salah, bukan ya. Pilihan. Mereka puppet test, saya ventriloquist. Ventriloquist berbicara dengan tidak menggerakkan bibir, puppet test menggerakkan bibir. Itu pilihan sekali lagi. Oke? Bangun karakter boneka. Ada nggak di sini yang setelah dengar saya baru dengar aja, belum saya praktekin kan ya? Dengar tadi udah niat, aku mau jadi ventriloquist. Kira-kira ada nggak? Coba angkat tangan dulu dong. Nggak ada, kasihan deh gue. Oh, 1, 2, 1. Kok mikir susahnya dulu pulang saya kalau gitu. 1, 2. Kok cuman dikit ya? Padahal ada sejuta jiwa yang kepengen. Berarti sia-sia ini manggil saya. Besok kalau mau manggil saya, kasih ini dulu. Apa polling? Lo orang nggak niat belajar kok diajak belajar. Baik, saya tutup. Terima kasih. Lah, kan nggak ada yang mau. Lah tadi nggak ada yang angkat tangan, cuma 5 orang. Baik, terima kasih Kak. Saya tutup ya Kak ya. Gimana ini materinya? Jadi iya memang harus disurvei harusnya. Kalau orang-orang nggak minat ngapain duduk-duduk di sini capek-capek. Mending di rumah tidur lihat TikTok. Jangan lupa lihat TikToknya Kak Dewi Kaju. Tentukan karakter. Kalau niat jadi ventriloquist, jangan lupa. Seandainya beli boneka, nanti beli boneka di nomornya Bunda Dani, loh kan iklan lagi kan? Kan saya dikasih persenan. Enggak. Jadi kalau kita mau beli boneka, tuh diri kita dirasa-rasakan dulu. Jangan diraba-raba ya Pak ya, dirasa-rasakan. Kira-kira karakter suaraku itu yang power di mana ya? Suara lembut, suara kecil, suara besar, atau suara hati. Nah, asik. Sehingga kalau kita sudah mengukur diri kita, kita bisa tentukan karakter yang mau kita beli. Jangan minta, beli ya. Oh ini door prize tak Kak ini? Ini door prize. Mahal, jangan, nggak berani. Jadi kita bisa tentukan karakter yang mau kita beli. Jangan beli boneka dulu baru tentukan karakter, nanti sia-sia mubazirun ya. Setelah tentukan karakter, beli boneka, lalu kita tentukan itu boneka mau dijadikan seperti apa. Contoh, kalau saya kan, siapa nama boneka saya? Tapi nggak dapat hadiah loh ya. Siapa namanya? Sudah follow? Jadi kalau nama boneka saya itu Kajo, dia tuh punya karakternya itu apa ya? Suka nyela, suka aneh, suka usil. Itu kita tentukan dari awal. Jangan ganti-ganti, kadang-kadang jadi ustadz dia, kadang-kadang jadi anak yang imut lucu, kadang-kadang menasehati, jangan. Kenapa? Karena ventriloquist, ventigur, namanya ventigur kalau di ventriloquist. Saya di sini nggak terlalu banyak bahas ventriloquist ya, media. Ventigur itu boneka. Ventigur itu harus punya karakter satu. Jadi sehingga dengan ketika ngambil bonekanya yang Kajo, langsung sudah ingat, oh Kajo tuh bawel.
Ya, gitu. Kalau ngambil boneka saya yang satu lagi namanya Ganteng. Oh, Ganteng itu genit. Ada lagi satu lagi boneka saya namanya Cika. Oh, Cika itu anak kecil jenaka yang solehah. Ketika kita pegang media, kita sudah tahu nih kita nanti mau tektokan apa sama dia karena kita sudah tahu karakternya. Sehingga ketika kita berada di panggung, tampil, bercerita, kita sudah nggak mikir-mikir lagi. Pokoknya sudah tahu. Oh, kalau yang namanya dia usil, pasti dia tuh suka nyela, suka ngomongnya nyeleneh gitu ya. Nah gitu. Jadi tentukan karakternya, baik karakter bentuk bonekanya, jenis bonekanya, dan karakter sifat kepribadian si boneka. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Yang kedua, latihan dialog dua arah atau tektokan. Nanti kita praktekkan. Yang ketiga, menjaga kontak mata dengan boneka. Kak, boleh nggak saya disearchingkan di YouTube? Orang cerita pakai boneka, sembarang, bebas. Jangan ventriloquist. Bisa kakak siapapun yang bukan ventriloquist. Jangan. Jangan yang senior, yang junior aja. Sembarang nggak? Sembarang iki sopo ya? Apa dongeng gitu, pakai boneka. Oh, Daiwel, senior saya. Jangan ventriloquist beliau. Yang tidak ventriloquist, kita mau lihat perbedaannya dan ini bukan koreksi ya. Ini perbedaan puppet test dan ventriloquist. Tadi saya sudah bilang itu pilihan, jalan. Ada puppet test, ada ventriloquist. Kita akan lihat perbedaannya. Iya, jangan Kak Puput, jangan ya. Ini nanti kesorot sayang. Siap. Astagfirullahaladzim. Jangan Kak Ujan. Siapa Kak teman-teman kita yang PPMI Gresik, siapa yang mau saya tampilkan di sini? Yang pernah bawa boneka? Bunda Dani. Kita tampil. Mana orangnya? Mana dia orangnya mana? Gak apa-apa ya Bun, boleh? Ini buat belajar, biar kita bisa tahu perbedaannya. Bunda Dani. Lama ya? Gak terkenal Bunda iki, cekete gak metu. Kak Irul Dani, ya nggak mau lah dia bingung. Nah itu Kak Irul, saya belum pernah lihat Kak Irul ya. Nggak tahu kalau dia sudah pakai teknik ventriloquist. Tampil di tengah Kak, carikan yang dia pegang boneka. Nanti saya akan memberikan perbedaannya biar mudah difahami. Kita kupas dengan tuntas, setajam apa? Tahuan nonton terus ya, saya nggak pernah loh. Aduh iklannya kok lama. Agak ketengahin Kak, ketengahin. Cari yang pegang boneka cerita. Kakak panitia, saya boleh dibantu kursi nggak satu di sini? Saya udah mau pingsan ini. Enggak, bersanda. Saya butuh kursi. Nah, nih ya kita lihat ya. Ini nggak ada suaranya Kak. Kak, lihat dan cermati. Karena kayu yang bisa dimakan adalah kerupuk. Yang bisa tahu perbedaan beliau dengan saya dan betul menurut saya dapat hadiah lagi. Kerupuk Kak, bukan kayu. Itu Kak, ini kayu puk kan gitu. Itu curang. Ulangi Kak. Oke, kamu aja iya, kalau masih. Ya udah aku. Itu Kak, ini kayu puk kan gitu. Itu curang. Ini cuma segini doang. Oke, kamu aja kalau gitu. Ya udah aku. Ya udah apa?
ayo, yang paling besar. Hah? Oke, Ayam stop, yang Kak. paling besar. Saya izin keluarin boneka saya ya. Sebenarnya ini belum sesi ngeluarin boneka, ini materinya. Biar paham. Kaju. Keluar ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Woi! Saya izin duduk. Kurang maju? Kurang ke depan? Maksudnya gimana? Oke. Siapa yang bisa menyebutkan 3 perbedaan antara saya dan Kak, siapa tadi? Kak Irul dapat hadiah. Kalau menurut saya benar. Ya enggak, Jo? Iya dong. Jo, kamu tadi sudah mandi belum? Enggak, aku enggak mau mandi. Loh, kenapa enggak mau mandi? Ya, soalnya kan aku udah ganteng dan soleh. Gitu loh. Itu namanya sombong. Enggak boleh begitu. Ya, enggak apa-apa, aku kan bukan manusia. Sombong. Oh, kamu setan. Enak aja. Aku itu kata yang soleh leh. Ada yang bisa menemukan 3 perbedaannya, angkat tangan. Kalau kalau yang sudah dapat nggak boleh ya, boleh jawab tapi tidak boleh dapat door prize. Silakan Bu, maju di sini. Ada mic lagi. Dibantu mic Kak biar dengar. Jangan Kak Jun dong. Dusong kok aku kualat. Takut masuk surga. Masuk surga kualat ya. Suaranya yang tadi kelihatan bibirnya, kalau Kak Dewi Jo nggak kelihatan. Kalau itu sudah kita bahas tadi ya. Selain itu. Nah, yang tadi wajahnya melihat, kalau Kak Dewi nggak melihat. Melihat sopo. Bonekanya. Yang tadi Ah, melihat boneka. ya. Ya. Suaranya tenggorokan, Kak Dewi perut. Oke, terus belum oke saya. Masih ada yang nambahkan? Tuh di belakang, boleh dibantu mic-nya? Ini kita bukan membanding-bandingkan ya. Ini perbedaan puppet test dan ventriloquist. Ayo Kak. Iya, kayaknya tadi itu ada ekspresinya. Yang ekspresi siapa? Kak Dewi ya. Lebih berekspresi binatangnya itu si siapa? Oh, Kajo. Nah, Kajo. Berarti, bukan Kajo itu saya. lebih Maksud ekspresif. saya disamain sama Kajo. Tolong. Lah itu Kajonya itu lebih ada ekspresinya gitu, kayak tengok ke kanan, tengok ke kiri, kemudian ada kalau kita kan bicara sama orang itu jadi ada kayak timbal balik gitu loh, saling tatap Dapat menengah hadiah. gitu. Dapat hadiah. Jadi kalau di ventriloquist belajar dengan media boneka itu betul kudu ada kontak mata. Jadi jangan bonekanya di bawah, orangnya di atas. Tadi itu bonekanya di sini. Bonekanya harus sejajar. Sejajar. Ini bukan wajib ya, dan ini tidak berdosa kalau tidak melakukan ini, tidak berdosa dan tidak masuk neraka. Ini hanya ilmu-ilmu dasar ventriloquist saja. Jadi kalau di ventriloquist itu kita sejajar, kontak mata. Dan dia ke peserta juga kontak mata. Tadi bonekanya Kak Irul apa Mbak? Bahasa lainnya adalah mati. Karena dia Kak Irul ngomong, bonekanya diem saja. Kalau saya yang ngomong, Kak Jo gerak. Iyalah, aku kan itu kinestetok. Kinestetik. Iya. Oke, itu ya sudah. Ini kita mau masuk materi berikutnya. Kak Jo-nya kita simpan lagi. Bobok sini ya Jo. Tolong. Tolong sih, yang ditaruh baik-baik kok. Nah diam. Jadi perbedaannya tadi sampai mana tadi? Dialog 2 arah. Jadi dialog 2 arahnya itu bonekanya kudu sama, sejajar dengan kita. Makanya biasanya pakai, ada yang pakai meja itu loh. Stand figur namanya. Nah,
Dialog dua arah itu bonekanya harus sejajar kontak mata. Yang kedua bonekanya tidak boleh mati. Kenapa saya bilang tadi medianya jangan menyusahkan kita. Kita mau berkisah, medianya mangap. Kita bercerita seenak-enaknya mangap masuk laler kan kasihan. Kakak, boneka ini kita bawa itu ada ilusi yang kita bawa. Sehingga anak-anak itu melihat kayak, oh bonekanya ngomong, oh bonekanya gerak. Dan itulah yang membuat mereka terpukau, jadi diam dan bisa menerima pesan yang kita sampaikan. Tapi kalau mereka lihat boneka mangap kayak gitu ya, gak semangat. Selanjutnya menjaga kontak mata dengan boneka, improvisasi humor dan spontanitas. Ya, humor dan spontanitas. Spontanitas itu contoh anak-anak ada yang sedang ngapa-ngapain, itu boleh dikomentari sama boneka kita yang kalau sifatnya kayak boneka saya bawel. Tapi ingat, jangan membuli. Adab-adab ini tetap harus kita kedepankan. Ingat, adab tetap bercanda boleh, tapi harus ada aturan dan akhlak ya. Lanjut. Lanjut, maaf Kak Jun. Enggak, dewe dosa ini gak biasa. Kacrong. Untung Kak Jun tuh baik hati, ya Allah. Semoga dimudahkan Allah urusannya. Kita mau praktek menggerakkan jari, praktek menggerakkan mulut boneka sesuai dengan ini, terus memberi ilusi pada boneka dan kita mau lip sync. Sekarang kita mau tahu gimana sih kalau orang berbicara yang gerak bibir atas atau bibir bawah? Bawah. Coba kalau gerakin boneka gimana tangannya? Ini kita anggap gini ya. Gimana? Bawa kaos kaki? Kalau enggak saya pinjemin. Salah. Enggak bercanda. Bawa kaos kaki Bu, ini kaos kaki kurapan, oh bawa boneka, ini nggak bisa mangap ibuku sayang. Ibuku sayang itu nggak bisa mangap. Sekarang kita begini aja kalau tidak bawa Kawasaki, kita seperti ini Bu, coba saya yang ngomong, jenengan yang gerakkan bonekanya ya, oke. Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Aku mau makan, aku mau mandi, dan aku mau tidur. 3 orang maju ke depan. Siapa yang mau silakan maju 3 orang, ayo maju. Yang tidak mau maju itu rugi, ya. 3 orang saja. Oke. Sekarang 3 orang silakan tutup matanya, jangan lihat saya, tutup matanya. Tangannya diangkat, gerakkan sesuai kata-kata saya ya. Loh, kan kayak tadi, yuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perhatikan, yang lain jangan tutup mata. Ini nggak dengarkan. Aku pulang nanti. Yang tutup mata ini yang bertiga. Yang lain lihat saya dan lihat yang bertiga ya. Lihat perbedaannya. Di sini kita belajarnya itu mau praktek langsung. Biar jenengan yang menganalisa sendiri, bukan saya yang menyampaikan. Bahasanya itu apa? Menstimulasi ya. Gitu kalau belajar sekarang kan nggak boleh guru memberikan semuanya itu, biar murid yang menemukan. Tutup mata 1, 2, 3. Oke, lihat yang bertiga dan lihat saya ya. Yuk 1, 2, 3. Selamat pagi. Apa kabar? Halo guys. Kamu udah mandi belum? Guys. Tahu perbedaannya? Kembali bertiga, terima kasih, tepuk tangan. Saya minta maju bertiga lagi. Harusnya yang bertiga ini sudah paham sebelum kita bahas. 3 orang maju. Yang lain tanpa boneka, tangan biar jelas. Yuk, maju 3 orang yuk, lebih cepat lebih baik karena saya mau pulang. Salah, belum ya Kak Jun ya? Tutup matanya, saya tidak akan praktek, saya cuma mau lihat. Nyambung nggak dengan yang saya contohkan? Tutup matanya. Oke, yang 3 tadi tolong diperhatikan ya biar tahu perbedaannya. Oke, selamat pagi. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Stop, buka matanya. Saya mau tanya,
apa perbedaannya saya dengan teman yang bertiga tadi? Tadi kalau yang bertiga itu atas bawahnya gerak-gerak gini. Kalau Bunda itu yang bawahnya. Aku nggak mau dipanggil Bunda. Aku Kak Dewi. Ya. Sama? Sama? Oke, tepuk tangan silakan duduk. Kan sampai copot kan gara-gara dipanggil Bunda tadi. Jadi, boneka itu ilusinya harus sama dengan manusia. Apa? Yang pertama, kalau manusia bicaranya mulutnya yang gerak bawah, masa bonekanya mangap dua-duanya, gitu. Kan nggak mungkin ya manusia ngomong. Ilusinya harus sama. Susah Kak, latihan. Saya setiap hari 15 menit latihan. Itu wajib dan harus disetor berupa video. Halo, selamat pagi, selamat pagi. Latihan sampai kram. Latihan, makanya tadi pilihan ya. Selanjutnya kita menggerakkan mulut boneka, sudah sekarang huruf. Nah, huruf. Saya mau yang praktek pakai boneka, boleh maju Kak? Pakai mic juga, boleh mic-nya pinjam satu? Kita lihat perbedaannya. Saya juga mau bawa boneka. Jo. Kakak, ini bukan membandingkan. Bawa boneka Kak. Saya tidak membandingkan. Ini pembelajaran yang dilihat secara nyata dan dikupas tuntas. Repot. Cucah macuinnya. Kasih mic Kak. Kasih mic. Boleh ngomong. Kak, boleh nggak di sebelah sini biar saya bisa lihat. Loh, mic-nya kan pelawak ini. Iya pelawak. Ayo. Loh, aku ket mau nok sing moto nggak Kak Jun? Video. Teganya pada diriku. Ya. Boleh bicara bawa bonekanya. Gimana? Bicara. Bicara. Yang banyak. Dialog tektokan saya mau lihat. Oh gitu. Halo teman-teman, nama saya si Dodo. Siapa? Si Dodo. Dodo itu apa? Doyan, Yang kedua? dolen, dolen. Terus? Ini bonekanya demam kok gemeter. Iya, ini yang bawa tergini tadi. I am sorry. Mohon maaf bunda, kakak-kakak semuanya, perjalanannya saya jauh dari kota Probolinggo. Sampai gemetar ya. Masya Allah, tepuk tangan lah ya. Nanti Probolinggo bisa diajak join PPMI ya. Oke. Nanti Kak Jun dan kita siap meluncur ke Probolinggo. Siap. Gemeter loh bonekanya, saya nggak tega. Coba lah ngomong yang banyak, bonekanya saya mau cek. Yuk. Bonekanya jangan bilang ketat. Lagi. Halo Kak Dewi yang cantik. Oke, ini lumayan nih megang bonekanya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, Terima boleh. kasih. Yuk ya. Yuk. Oke, karena sudah biasa go public ya. Lumayan ini. Saya mau dibantu satu lagi yang pegang boneka, yang perempuan. Boleh? Silakan. Maksudnya ibu-ibunya. Ditaruh di situ aja Kak, nggak apa-apa. Ayo dong guys. Ih, cewek cantik guys. Nggak boleh. Bukan mahram. Oh iya sorry. Wah, jatuh. Itu lo ditabrak. Pakai mic? Oh iya, amit. Gini ya, Bu. Coba ngomong. Namaku si Lili. Aku. Ini yang gerak mulutnya yang atas apa yang bawah? Bawahnya nggak gerak sama sekali, saya tahu. Iya. Karena bonekanya memang susah digerakkan dan berat. Beda. Jadi gini.
Coba yang digerakkan bawah. Tidak bisa. Oh ya. Ya memang bonekanya keras, saya tahu penyebabnya, tapi memang butuh latihan. Terus ngomong lagi. Ah, aku ingin main sama Kajo. Boleh nggak ya? Lihat dah, mangap dia. Kelihatan ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Sekarang kita bahas. Makasih ya Kak. Boneka ini juga bukan dosa besar ya. Ini hanya ilmu-ilmu dasar ventriloquist saja. Kenapa? Kita sebagai PPMI itu juga harus update. Oh, ini di sini sudah PPMI semua kan? Kalau belum nggak mau dibocori banyak-banyak ilmunya, sayang Kak Jun. Oh, enggak dong. Buat dakwah itu di mana saja ya. Jadi memang kita konsepnya adalah berlatih ini untuk menyebarkan kebaikan. Kenapa sih kita kudu belajar teknik memegang boneka? Biar orang-orang juga kalau lihat kita bilang, kok bagus ya, besok panggil lagi gitu ya. Jadi sehingga kita punya kesempatan banyak untuk menyampaikan kebaikan. Belum tentu kan kalau orangnya nggak sepisi, nggak semisi dengan kita, dia bercerita menyampaikan kebaikan, kadang hanya cerita-cerita selesai begitu saja gitu ya. Jadi kakak-kakak tadi memegang boneka, tadi kan saya sudah bilang sejajar. Yang kedua, kalau saya megang boneka, saya nggak pernah menggantungin boneka, karena saya memberi ilusi ini tuh dia tuh hidup. Kan kalau hidup kok setan lah. Wah, aku jadi setan. Jangan. Jadi saya biasanya kalau nggak duduk pakai stand, pakai kursi gitu ya. Kalau pakai meja biasanya saya izin dulu. Karena nanti anak-anak berpikir kok di atas meja gitu ya. Jadi semuanya harus dikondisikan ya. Terus cara menggerakkan. Ada yang ngomongnya kayak gini. Saya lihat tadi boneka yang terakhir ngomongnya kayak gini. Saya kalau membuat salah itu susah. Saya bayangkan dulu. Saya pikirkan dulu. Harus disetting kalau salah itu. Cie. Iki jenenge sombong ya. Ora. Enggak, karena kan enggak terbiasa. Bahkan saya kalau bawa boneka, mulutnya gerak tuh saya bingung. Harus saya sinkronkan dulu. Kalau salah disetting, gini. Sebentar ya. Halo, apa kabar gitu aja ya. Halo, Kok nggak bisa sih? halo, apa kabar, halo. Gitu ya. Itu tuh harusnya bukaan mulutnya itu, tahu nggak? Bukaan itu mulut membuka, buka, tutup. Itu tuh harus sama dengan kata-kata vokal. Halo, apa kabar? Kalau boneka saya yang gerak mulutnya mana? Atas apa bawah? Bawah. Dan bukaannya ini loh, biar cocok. Jangan, kalau nggak pakai boneka saya bisa gini. Halo, apa kabar? Tangannya gerak banyak, ngomongnya sedikit, atau sebaliknya. Yang banyak terjadi, mulutnya gerak 2 kali, ngomongnya banyak. Ya enggak? Nanti cek di internet. Mulutnya geraknya 2 kali, ngomongnya banyak. Harusnya itu kalau halo, bukanya berapa kali? Ya, halo, apa kabar? Mau kemana? Jalan-jalan ya? Ya. Paham? Kita coba angkat tangannya. Oke. Halo, apa kabar? Mau makan ya? Ya. Ditutup. Setiap selesai ngomong nggak boleh mangap. Kasihan masuk laler. Apapun yang terjadi tidak boleh mangap. Setelah selesai slide ini nanti kita mau praktik. Tinggal berapa? 2 itu ya? Oke. Loh, hilang slide-nya. Tadi sudah masuk memberikan ilusi bonekanya itu seperti hidup. Terus jangan lupa tadi karakter, kalau bonekanya itu karakternya lucu ya lucu. Terus jangan ganti tiba-tiba jadi ustadz. Kenapa nggak boleh ganti? Sebenarnya boleh aja, nggak dosa besar. Biar kita itu menjiwai. Ingat, kita kalau bawa boneka nggak boleh 1 jiwa. Harus dibagi 2.
Dulu awal-awal saya bercerita tuh bosan banget bawa boneka. Guyonannya itu tok. Kalau sekarang percaya nggak? Saya tuh bener-bener ketawa sama boneka saya. Saya tuh merasa dia tuh jiwanya beda loh dengan saya. Padahal idenya tuh dari sini. Tapi secara otomatis karakter dia tuh muncul sendiri. Gitu ya Kak Jun ya. Saya tuh lucu. Jadi saya kayak ngeedan dewe wis konten-konten dewe, didelok dewe, guyu dewe terus ngomong, "Kajo kok lucu sih." Sering saya bilang gitu. Karena memang gitu. Dan saya itu pecinta lihat konten saya sendiri. Bener. Saya tuh bisa lihat konten saya puluhan kali dan hampir tidak pernah lihat konten orang kalau tidak niat belajar. Iya, termasuk status. Jadi kalau saya nge-save nomor jenengan, saya bukan tidak mau lihat. Memang saya tidak terbiasa status orang. Tapi kangen Kak Jun, tak goleki tak ketik Kak Jun. Aku tahu kangen Kak Jun nggak? Tahu. Kangen Bunda Dani, tak ketik Bunda Dani gitu. Model-model saya. Tapi kalau status saya sudah saya pasang dari subuh, sepanjang jalan tadi di mobil mau jatuh-jatuh ya saya lihat terus. Saya koreksi. Oh, ini kurang gini. Oh, ini jilbab saya begini. Oh, ini tangan saya. Oh, ini nampak nih. Oh, ini besok enggak boleh. Oh, ini dihapus. Oh, ini bonekanya kurang gini. Walaupun enggak bawa boneka ya tak lihat terus. Pokoknya nek konten saya ya. Itulah pecinta. Ternyata ada yang sama loh sama saya. Saya ikut itu YouTube Deddy Kombuzer tuh juga katanya nggak pernah nonton konten orang tapi nek konten dia dilihat bolak-balik. Sama berarti saya calon sukses kayak Deddy Kombuzer. Calon surga sama Kak Jun dan lain-lain. Selanjutnya nanti kita ini prakteknya ya. Nanti kita mau praktek menggerakkan jari, nanti berkelompok, bergantian dikoreksi temannya. Terus yang kedua kita mau praktek huruf bilabial. Belum ya? Tadi huruf bilabial itu artinya huruf yang kalau dia berbicara apa? Dua bibirnya bergerak. Sehingga tidak bisa jadi ventriloquist. Mama, coba. Mama. Kalau baru bisa. Coba baru bibirnya enggak gerak. Bibirnya enggak gerak, Bu. Coba senyum, ditarik, baru nggak bisa juga. Kok nurut semua nggak bisa. Baru ketemu huruf bilabial. Apa ya? Apa? Saya. Coba, terus. Saya. Ayo. Saya. Bisa tidak gerak? Bisa ya, gampang. Susah kalau ketemu bilabial. Bilang mama, nggak bisa. Bilang papa, bilang nama saya, susah. Maka hurufnya akan kita ganti, kita cari yang deket. Kalau saya punya teknik, karena saya lemah di huruf bilabial, tekniknya adalah ketika Kak Jo ngomong saya ulangi. Contoh, Kak Dewi, aku mau makan. apa? Mau makan? Iya, aku lapar. Lapar? Kenapa kamu kok lapar? Aku belum makan dari kemarin. Kasihan banget sih belum makan dari kemarin. Itu salah satu teknik kalau kita tidak jelas. Beberapa orang dia jelas bilabialnya. Kemampuan seseorang tuh beda-beda. Kalau saya mengakui bahwa bilabial saya itu tidak terlalu jelas. Ya. Jadi saya geser cara bermainnya dengan mengulangi kata yang tidak jelas. Sehingga orang bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Sekarang kita mau coba mama, tapi bibir kita tidak bergerak. Dia jadi nah jadinya. Tapi dicepatkan. Nana, Aku mau makan. Aku lapar. Lapar. itu kan nggak jelas ya. Tapi sebenarnya orang tahu aja kalau itu ngomong lapar. Maka saya akan tolong dengan kata-kata. Beberapa orang jelas Kak. Jadi kita nanti akan punya karakter yang berbeda-beda. Oh aku nggak jelas kayak Kak Dewi, jangan sama. Saya memang lemah tidak jelas. Jadi nanti jenengan bisa menemukan saya orang yang jelas atau yang orang yang tidak jelas. Latihan. Maksudnya
Saya ikut awake cilik jadi nggak jelas. Saya minta stick boleh nggak ini? Ini untuk apa? Betul, ini buat latihan. Nah, kita nggak dikasih Kak Jun es krim sticknya aja nggak apa-apa. Nanti es krimnya menyusul. Ini cara latihannya. Kalau saya biasanya pakai sendok digigit. Nggak boleh goyang. Kalau ini kok ringan banget ya, saya nggak pernah pakai ini. Saya biasa pakai sendok. Lapar Bun. Coba. Tergantung ini. Bukan. Tergantung amal perbuatan. Pakai sendok. Sendoknya diupayakan jangan gerak. Jadi latih menahan. Itu buat latihan kita biar bisa ngomong. Saya dulu waktu latihan setiap hari kaya wong edan ngene iki di depan kaca geget. Mungkin goyang dia. Latihan menggigit ini terus latihan ngomong. Kalau saya senyum, beberapa orang tidak senyum. Bisa. Karena karakter orang beda-beda. Kalau saya nggak bisa nggak senyum, saya udah coba-coba. Halo atau kader. Kalau suara kecil bisa, kalau suara kajo nggak iso. Soalnya kudu pakai tenaga dalam ngeden. Wah. Jadi harus senyum. Kalau suara kajo bisa. Karena karakter kajo saya harus harus senyum. Jadi tarik. Coba ada nggak yang bisa ngomongnya nggak tanpa senyum, biasa aja. Halo guys, terkenalkan namaku adalah Kak Dewi Kajo. Saya bisa kalau suara lain. Kalau suara kajo saya nggak bisa karena dia butuh kekuatan. Seperti menahan tekanan dalam kerjaan di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi nanti berlatih menggigit isi sendok. Berlatih menggigit sendok. Jadi latihannya sudah berapa? Latihan apa tadi? Membuka jumlahnya sesuai huruf vokal. Terus latihan, nanti dibilang suaminya, mari pelatihan ambek Budadani kok stres kabeh. Nyokoti sendok sih gak oleh mana melok pelatihan. Latihan menggigit sendok. Memang susah. Latihan sering bolak-balik sehingga nanti kita punya ketahanan ketika bicara. Sekarang semuanya ikuti kata-kata saya. Tangannya diangkat, dibalik, tarik ke atas, turunkan. Kok penurut kabeh ya Kak ya Allah. Masya Allah. Oh iya, tangannya ditarik. Kalau kok menurut lagi jangan. Ikuti kata-kata saya. Coba kita mau bilang assalamualaikum, apa kabar? Semuanya bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Bu, ventriloquist. Cok mang-amang. Kan latihan ventriloquist. Mana cok aku? Ulangi belum direkam. Belum ya? Saya ngapi loh ya. Iki ayu enggak? Oke. Ventriloquist. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Apa kabar? Gerakin tangannya pelit banget. Dibuka. Pelit banget. Soalnya cincinnya keberatan. Boleh disumbangkan. Taruh di sini. Bukanya yang gede. Ventriloquist. Assalamualaikum. Apa kabar? Kamu sudah mandi? Sekarang ulangi sendiri. Handphone saya mana? Saya mau rekam teman-teman. Saya tidak puas kalau tidak pakai handphone saya nih. Nanti temukan di channel saya ya.
Silakan di komen, like and share. Wah, gitu ya. Terkode-kode. Oke. Assalamualaikum, apa kabar? Sudah mandi belum? Oke? Tangan diangkat. 1, 2, 3. Sekarang jawabannya. Waalaikumsalam, alhamdulillah sudah mandi kemarin. Bisa? Ya, 1, 2, 3. Masa kakak iki? Jempolnya sakit kak? Kak, aman ya? Selanjutnya kita mau nanti lip sync. Silakan nanti di perkelompoknya cari nyanyian yang ngebeat. Tahu nyanyian ngebeat? Cepet. Tererererer, tapi ngomong bukan suara loh ya. Ada suaranya. Nyanyi-nyanyi Inggris biasanya ngebeat. Bebas, saya nggak nentukan. Jadi ngebeatnya itu silakan huruf vokalnya jenengan kompak satu grup nanti saya rekam. Ya. Nanti lip sync gantian, makanya ditentukan apa ya, cari, enggak apa-apa, sama musiknya enggak apa-apa. Cari nyanyian yang sifat ngomongnya itu cepet. Seandainya, selamat pagi apa kabar, aku mau jalan-jalan pergi kemana. Jadi kita mau latihan menggerakkan tangannya. Siap? Saya serahkan. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan dipandu oleh siapa Kak Jun? Siapa yang mau membagi grouping? Kak Jun, beri tepuk tangan. Dum dum dum. Aku anak soleh, taat selalu. Pada ayah, ibu, juga guruku, ku sayangi teman, tak ku bedakan. Cukup pada Allah, tak ku tinggalkan lagi. Aku anak soleh. Pada ayah, ibu, juga guruku, ku sayangi teman, tak ku bedakan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Sujud pada Allah, tak ku tinggalkan. Siap. Aku anak soleh, taat selalu. Pada ayah, ibu, juga guruku, ku sayangi teman, tak ku bedakan. Sujud pada Allah. Itu nutup. Soleh. Pada ayah juga. Itu nyamping. Lurus. Nah, tak ku. Hebat. Kok diam aja ibu? Oke, tepuk tangan dulu dong. Makasih Kak. Iya, pinginnya ngebeat banget tapi masih awal ya, masih kaku. Iya. Oke, udah. Waktu kita mepet banget ya, tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Kenapa saya dantakan beliau? Karena beliau benar-benar netral, tidak dari komunitas manapun, tidak punya pengalaman apapun untuk melebihkan suatu tokoh atau mengkultuskan boneka. Tapi saya melihat dari sisi seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, punya semangat. CEO. Oh, CEO. Ini tadi mic-nya yang dipakai yang ini ya? Si Bun. Nah, saya tahu. Nah, satu lagi.